Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan analisis saya pribadi mengenai sistem moneter yang berada di Indonesia, terutama pada kebijakan moneter dan juga uang digital. Jadi sistem moneter di Indonesia adalah inti dari aktivitas ekonomi yang berada di Indonesia pada saat ini. Nah, analisis saya terhadap kebijakan moneter dan juga peranan uang digital dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang keadaan sistem moneter yang berada di Indonesia. Jadi kebijakan moneter di Indonesia dikendalikan oleh Bank Indonesia atau BI. Nah, dengan berbagai instrumen untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan juga tingkat suku bunga. Bank Indonesia sendiri sering menggunakan instrumen seperti operasi pasar terbuka, suku bunga acuan, dan juga rasio cadangan wajib untuk mencapai tujuan utama dari kebijakan moneter, termasuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis. Nah, efektivitas kebijakan, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mencapai tujuan ini menjadi penting. Seberapa baik kebijakan tersebut merespon perubahan kondisi ekonomi dan keuangan global serta domestik. Tantangannya, identifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh kebijakan moneter, termasuk inflasi yang cenderung naik, fluktuasi nilai tukar yang dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Bank Indonesia merespon hal tersebut dan juga tantangan-tantangan ini melalui kebijakan moneter? Nah, transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan moneter juga perlu dianalisis. Sejauh mana Bank Indonesia dapat menyediakan informasi yang mendalam terkait transparansi dan juga tentang kebijakan moneter kepada publik. Lanjut kita ke uang digital yang ada di Indonesia. Penggunaan uang digital semakin meningkat di Indonesia, didorong oleh perkembangan teknologi dan juga perubahan perilaku konsumen. Uang digital mencakup berbagai bentuk, termasuk transaksi online, pembayaran digital, dan e-wallet, yang semuanya memiliki dampak yang signifikan pada sistem moneter yang ada di Indonesia. Lanjut kita ke analisis uang digital yang mempengaruhi sistem moneter di Indonesia. Yang pertama ada inklusi keuangan. Evaluasi terhadap dampak penggunaan uang digital terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Sejauh mana penggunaan uang digital telah meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Peningkatan efisiensi. Penggunaan uang digital juga dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan pembayaran, mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Namun, bagaimana penggunaan uang digital mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan juga potensi risiko keamanan? Nah, perubahan perilaku konsumen. Analisis terhadap perubahan perilaku konsumen yang dapat dipicu oleh adopsi uang digital. Bagaimana perubahan ini mempengaruhi pola pengeluaran, tabungan, dan juga investasi masyarakat? Jadi kesimpulannya, sistem moneter yang ada di Indonesia berada dalam fase transformasi yang signifikan, terutama dengan adopsi uang digital yang semakin meningkat. Penting bagi otoritas moneter seperti Bank Indonesia untuk terus memantau dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan mereka dengan dinamika-dinamika yang terjadi, sambil memastikan stabilitas ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan keamanan sistem keuangan menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan dan juga peluang yang ditawarkan oleh perubahan ini. Terima kasih telah menyaksikan dan juga mendengarkan analisis saya terhadap sistem moneter yang terjadi di Indonesia, terlebih kepada kebijakan moneter dan juga uang digital yang berada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih apabila telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.